mungkin sedikit kami mengingatkan tentang persiapan-persiapan bulan suci Ramadan. Adakah di antara kita yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi tamu yang sangat agung ini? Atau tidak ada di antara kita yang memiliki kesiapan? Orang yang akan bertanding itu mereka membuat persiapan. Ada yang 1 tahun sebelum bertanding dia sudah siap-siap. Ada yang 6 bulan sebelum dia bertanding dia berlatih, bersiap-siap. Ada yang 1 bulan sebelum bertanding, dan seterusnya dan seterusnya. Masa kita mau bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah, rahmat, dilipat gandakannya pahala, kita tidak memiliki persiapan. Seharusnya seorang muslim bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, karena Allah memberikan banyak bonus di situ. Ya, banyak tambahan keutamaan ya yang Allah berikan secara cuma-cuma. Baik hamba itu meminta atau tidak meminta, Allah akan beri pada bulan suci Ramadan. Ya. Setidaknya jemaah sekalian, ada 3 persiapan yang harus seorang muslim kumpulkan pada dirinya untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah persiapan iman. Rasul mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang berpuasa itu harus dengan iman. Apalagi puasa ini merupakan ibadah yang rahasia. Banyak di antara orang-orang yang ketika keluar rumah dia berpuasa, tapi ketika dia sendirian dia tidak puasa. Ya. Banyak yang tidak jujur dengan puasanya. Makanya seseorang ketika hendak berpuasa, bukan hanya mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya, tapi dia juga harus mempersiapkan keimanannya dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Karena dalam bulan suci Ramadan bukan hanya puasa saja yang kita kerjakan. Ada salat tarawih, qiyamul lail, membaca Al-Qur'an, bersedekah dan lainnya. Banyak dikumpulkan menjadi satu keutamaan di situ. Kemudian persiapan yang kedua tentunya adalah persiapan fisik. Orang tidak diwajibkan puasa bagi orang-orang yang memiliki uzur syar'i, sakit misalnya. Ya, atau sedang safar misalnya. Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sakit itu boleh tidak puasa. Boleh. Tapi harus diganti di hari yang lain. Yang jadi permasalahannya ada ketika seseorang berpuasa di luar bulan suci Ramadan, ujiannya lebih berat. Beda ya. Kalau kita di bulan suci Ramadan semua orang hampir puasa. Tapi kalau kita di luar bulan suci Ramadan tidak semua orang berpuasa. Ya. Ada penjual bakso lewat. Ada penjual ya terang bulan, macam-macam, ayam goreng dan lain sebagainya. Tapi kalau di bulan puasa semua orang hampir puasa. Makanya lebih mudah. Ya. Jadi seseorang harus mempersiapkan fisiknya dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketika awal bulan suci Ramadan fisiknya sudah lemah, tidak sanggup lagi berpuasa misalnya karena sakit. Ya, kasihan. Kemudian yang ketiga tentunya adalah persiapan harta. Orang yang berpuasa itu jamaah sekalian ya membutuhkan bekal harta. Berbuka puasa misalnya, atau ingin mendapatkan pahala yang lebih, kita bersedekah memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa, pahalanya double. Jadi ada orang yang berpuasa jamaah sekalian selama bulan suci Ramadan ya 29 hari misalnya, dia hanya mendapatkan pahala 29 hari puasa.
Tapi ada satu orang yang sama-sama berpuasa di tahun dan bulan yang sama, tapi pahalanya mungkin ada yang mendapat pahala 29, ada yang dapat 40 puasa, dan ada yang lebih daripada itu. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang berpuasa ketika dia memberikan makanan, hidangan buka puasa untuk orang lain, selain dia dapat pahala puasa dirinya, dia juga mendapatkan pahala dari memberikan makan bagi orang yang berbuka puasa. Meskipun hanya sebiji kurma. Bayangkan kalau 1 kilo ada berapa biji kurma, jemaah? Kalau setiap hari, bukan setiap hari lah, misalnya 1 minggu misalnya, kita bersedekah 1 kilo kurma untuk iftar jama'i, berbuka puasa bersama misalnya. Berapa banyak orang yang bisa merasakan ya kenikmatan dari hidangan kurma yang kita berikan itu. Ya, pahalanya double-double. Jadi jemaah sekalian, orang yang berpuasa hendaklah memiliki bekal yang 3 tadi itu. Yang pertama apa tadi? Harus memiliki iman. Dan orang yang membekali dirinya dengan keimanan, dia pasti harus mengetahui tentang bagaimana puasa itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang beriman, puasanya itu harus memiliki ilmu. Ya, harus punya ilmu. Apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang bisa mengurangi pahala puasa, apa saja yang dapat merusak dari puasa, dan apa saja yang bisa menambah dari pahala puasa tersebut. Kata Umar bin Abdul Aziz, dia mengatakan, man abadallahu bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksaru mimma yuslih. Orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada apa yang dia perbaiki. Ya, jadi harus tahu itu, ya, hukum-hukum puasa, bagaimana keutamaan salat qiyamul lail, bagaimana zakat dan lainnya. Ya harus tahu itu. Jangan sampai kita puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Haus dan lapar saja. Ya, tidak dapat pahala. Cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Ya. Kemudian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, membekali dirinya dengan keimanan dalam menghadapi bulan suci Ramadan, tentunya dia harus memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini adalah anjuran para ulama ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, ya, menganjurkan kepada kaum muslimin untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan, kebodohan, kejahilan yang dilakukan oleh kita selama ini. Ya. Baik kita sengaja maupun tidak sengaja, baik dalam candaan maupun dalam keadaan serius. Makanya di antara doa yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memanjatkan doa, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Ya Allah, ampunilah kesalahanku, kejahilanku, kebodohanku, dan sikapku yang melampaui batas. Ya, kadang-kadang kita tidak sadar kalau kita ini melampaui batas. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan suci Ramadan agar diberikan kemudahan di dalam menjalankan ibadah puasa. Dan yang terakhir, orang yang membekali dirinya dengan keimanan, maka hendaklah dia memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kemudahan di dalam menjalankan
ibadah puasa. Karena orang yang berpuasa itu mudah dalam membaca Al-Quran, bisa menyelesaikan puasa selama 30 hari atau selama 1 bulan. Itu karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara orang jamaah sama-sama puasa di tahun yang sama, ya di bulan yang sama, tapi tidak semua orang bisa menghatamkan Al-Quran. Tidak semua orang bisa mendapatkan pahala dan keutamaan yang sama di bulan suci Ramadan. Tidak semua orang bisa istiqamah takbiratul ihram bersama imam ketika sholat tarawih sampai witir. Kadang-kadang habis buka puasa, aduh capek, ya lelah, seperti habis kerja berat. Padahal seharian hanya tidur. Iya. Ketika hendak mau buka puasa, semua makanan mau dimakan, semua makanan mau dibeli. Ya, es buahnya, es campurnya, pisang ijonya, apalagi es dogernya, macam-macam, semua mau dibeli. Dari pastel, gorengan, pisang goreng, pisang coklat, apalagi pastel, onde-onde, ya, semua kayak mau dimakan. Baru makan kurma 2-3 biji sudah kenyang, ya. Tapi ada juga yang berlebihan. Sudah makan pisang ijo, makan juga ya es campur misalnya, sampai kekenyangan. Mau sholat maghrib malas, mau sholat tarawih malas, ya. Tapi ada sebagian orang yang tidak pernah ketinggalan untuk menjalankan ibadah, malah justru malah semangat dia. Ketika bulan suci Ramadan, Al-Qur'annya dibuka. Ketika bulan suci Ramadan, dia mencari tempat-tempat di mana ada majelis-majelis ilmu. Ya, bahkan di 10 malam terakhirnya diisi dengan iktikaf di dalam masjid, berdiam diri, berkhalwat, bermunajat, berdoa, berzikir, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya ketika orang mau menghadapi bulan suci Ramadan itu, hendaklah segala sesuatu yang menghalangi kehusyuan bulan suci Ramadan itu hendaklah sudah diselesaikan di bulan Sya'ban. Contohnya apa? Contohnya misalnya safar. Bagusnya ketika masuk bulan suci Ramadan, kalau tidak ada kepentingan yang mendesak, nggak usah safar, fokus ibadah. Karena safar itu sebenarnya jemaah sebahagian daripada azab. Ya, nggak bisa tidur nyenyak, ya, nggak bisa makan enak, ya. Apalagi kalau kayak musim cuaca sekarang ini ya, lautnya bergelombang, mau makan saja susah, ya, di atas laut, ya, ketika safar. Jadi masalah-masalah yang menghalangi kehusyuan seseorang menghadapi bulan suci Ramadan hendaknya diselesaikan di bulan Sya'ban. Misalnya mau beli baju baru, ya, mau buat kue, selesaikan itu di bulan Sya'ban sudah, supaya ketika nanti masuk di bulan suci Ramadan, hal itu sudah selesai sebelum puasa. Ya, tidak sibuk-sibuk lagi keliling-keliling di pasar, ya, kakinya capek keliling-keliling cari baju baru, ya, atau sibuk dengan scroll-scroll apa namanya, ya, pasar-pasar yang ada di media sosial, ya, ketik-ketik, ya, beli ini, beli itu, beli ini, sehingga sibuk dengan barang-barang yang kayak begitu saja, tidak membaca Al-Quran, ya, seperti itu. Jadi jamaah sekalian, mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita di dalam menjalani ibadah puasa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna hazna idza syi'ta sahla. Ya, minta berdoa kepada Allah agar puasa kita tahun ini lebih baik dari puasa tahun kemarin. Ada yang puasa bolong-bolong itu biasanya itu. Anak santri itu kayak gitu itu. Puasanya bolong-bolong. Pergi kamar mandi atau pergi di tempat wudu, kumur-kumur 3 kali, yang keluar 1 kali, 2-nya masuk dalam perut. Itu
Iya, anak santri kayak gitu tuh kadang-kadang itu. Pura-pura pergi kamar mandi, di sakunya ada ayam goreng. Dilihat begini, kenapa ada tulang ayam di kamar mandi nih? Wah, ada anak-anak yang apa istilahnya, mokel puasa. Karena kenapa? Tidak dilandasi dengan keimanan kayak gitu tuh. Dia tidak menyangka, dia tidak mengira, dia tidak tahu kalau Allah sedang melihat dia. Di hadapannya ustadz, seperti orang yang 3 hari tidak makan, tidak minum. Ya. Seperti apa istilahnya? Iya. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu segala bentuk kebaikan. Ya. Dan dijauhkan dari segala bentuk kemungkaran. Itu kita banyak-banyak berdoa sebelum masuk di bulan suci Ramadan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.